Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bersyukurlah kalian bahwa pada hari ini kita masih diberikan kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kehidupan dan kesehatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal kebaikan dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia dan akhirat. Mari kita antarkan bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian apa yang telah Bapak katakan, Bapak sampaikan kemarin dalam pertemuan pembahasan materi yang akan kita pada pagi hari ini? Bagus, yakni kita membahas tentang yaitu ketentuan hewan dan pembagian hewan kurban. Mengenai kompetensi dasar dari materi ini adalah yang harus kalian pahami dalam pembahasan ini, bisa kalian lihat di papan itu ya, yaitu memahami ketentuan kurban dan akikah. Yang kedua yaitu menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Adapun tujuan daripada pembelajaran di sini bisa kalian lihat, yaitu bahwa setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif, diharapkan kalian yaitu semua dapat memahami ketentuan-ketentuan kurban serta dapat menunjukkan contoh yaitu tata cara penyembelihan binatang kurban dan akikah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pekan lalu telah kita bahas bersama mengenai submateri ketentuan kurban yang meliputi pengertian, dasar, dan hukum kurban serta sejarah perintah kurban. Maka pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai ketentuan hewan kurban dan pembagian kurban. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembahasan tentang ketentuan hewan kurban. Waktu pelaksanaan kurban, bahwa penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat id pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ketentuan hewan kurban, jadi hewan kurban itu tidak sama dengan hewan penyembelihan biasa. Jenis hewan kurban yang sah untuk berkorban ada 5 macam, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dengan ketentuan bahwa 1 ekor kambing atau domba hanya diperuntukkan untuk berkorban 1 orang, baik itu untuk dirinya sendiri atau boleh untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. 1 ekor sapi atau kerbau atau unta boleh untuk berkorban secara berkelompok atau gabungan, dengan ketentuan 1 kelompok hanya maksimal 7 orang untuk 1 ekor sapi atau kerbau atau unta. Syarat hewan yang sah dijadikan kurban: 1, harus sehat atau tidak sakit-sakitan. Sebab kalau hewan sakit itu tidak menghasilkan gizi yang bagus, yang baik bagi kesehatan, tetapi
dapat menjadi sumber bibit penyakit. Yang kedua, tidak terlalu kurus seperti pada gambar itu. Bisa kalian lihat, kalau terlalu kurus tidak menghasilkan daging, sehingga ini tidak dapat dibagi-bagikan. Kemudian yang ketiga, tidak cacat. Misalnya seperti pada gambar bisa kalian lihat ya, misalnya kakinya pincang, kupingnya itu misalnya cacat, tanduknya patah, dan lain sebagainya. Yang keempat, harus sudah cukup umur. Nah, bagaimana ketentuan cukup umur? Yaitu kalau kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun atau lebih, atau belum 2 tahun tetapi sudah musinnah. Apa itu artinya? Sudah berganti gigi. Kemudian kalau domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih, atau belum 1 tahun tapi sudah berganti gigi. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan unta itu sekurang-kurangnya berumur 5 tahun atau lebih. Selanjutnya adalah pembagian daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagi dalam keadaan masih mentah. Dan cara pembaginya dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk orang yang berkurban beserta keluarganya. Boleh orang yang berkurban itu menikmati hasil kurbannya. Kemudian 1/3 lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin dan para du'afa. Sedangkan yang ketiga adalah 1/3 bagian lagi dibagikan kepada kerabat atau tetangga dekat yang membutuhkan. Meskipun mereka itu orang mampu, boleh dibagi bagian daripada kurban. Dengan catatan bahwa bagi orang yang berkorban tidak boleh menjual bagian dari daging atau kulit hewan kurbannya tersebut. Yang kedua, tidak boleh memberi upah bagi orang yang menyembelihnya itu dengan menggunakan salah satu atau bagian dari hewan kurban tersebut. Sehingga apa? Kalau mau memberi upah kepada orang yang menyembelih harus diambilkan dari uang sakunya sendiri. Sunnah dalam kurban. Yang pertama adalah berkorban dengan hewan yang gemuk seperti kalian lihat itu ya, yang paling atas itu. Nah, gambar kambing yang sangat gemuk. Kemudian yang kedua, tidak memotong rambut dan kuku. Kemudian yang ketiga, memotong sendiri hewan korbannya itu. Atau kalau itu disuruh memotongkan orang, maka dia disunahkan hadir untuk menyaksikan hewan korbannya pada saat disembelih. Yang keempat, disunahkan membaca basmalah dan memperbanyak membaca takbir pada saat penyembelihan kurban. Yang kelima, yaitu ikut memakan daging kurbannya, kecuali kurban nadar. Sedangkan yang keenam adalah menyembelih hewan kurban tepat pada hari raya Idul Fitri, itu termasuk suatu kesunahan. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan materi pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pembelajaran kali ini, ada tugas untuk kalian yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu membuat laporan rangkuman pokok-pokok isi materi yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang kedua ya, kalian perhatikan, kalian hafalkan niat dan lafal bacaan yang diamalkan pada waktu menyembelih kurban. Yang ketiga yaitu mempersiapkan bahan diskusi untuk materi yang akan kita bahas pertemuan yang akan datang, yaitu tentang akikah. Demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.